Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi ya. Jadi ini adalah peristiwa penting di Eropa part 2-nya. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang materi Renaissance dan materi reformasi gereja, itu kan kaitannya dengan peristiwa sosial. Ya, jadi kalau untuk yang sekarang, yaitu peristiwa merkantilisme dan revolusi industri, itu kaitannya dengan ekonomi. Jadi setelah bangsa Eropa mengalami peristiwa Renaissance dan reformasi gereja, bangsa Eropa semakin bangkit dalam keterburukan. Jadi setelah kita bahas kemarin juga, bahwa yang namanya abad pertengahan itu benar-benar membuat bangsa Eropa semakin mengalami hal keterpurukan. Setelah Renaissance muncul, itu adalah menjadi titik balik masyarakat Eropa untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Setelah di bidang sosial, bangsa Eropa mengalami yang namanya merkantilisme. Paham apa sih ini? Kalau merkantilisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara itu diambil atau diukur dari banyaknya logam mulia. Apa itu logam mulia? Kalau logam mulia itu kan sekarang bisa dikaitkan dengan yang namanya emas, kemudian ada perak, kemudian ada perunggu. Nah, ketika zamannya merkantilisme yang lahir di abad 16 sampai 18 ini, masyarakat Eropa berusaha mengambil sebuah kekayaan yang dihitung dari banyaknya logam mulia. Jadi semakin banyak negara yang mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, maka akan dianggap sebagai negara yang kaya. Karena tolak ukurnya saat itu bukan uang, tapi emas yang didapatkan. Nah, ini disebut sebagai paham merkantilisme. Latar belakang merkantilisme, ya. Jadi, latar belakang yang pertama itu karena munculnya negara-negara baru di Eropa. Seperti yang telah kita bahas kemarin, setelah Renaissance dan reformasi gereja lahir di Eropa, nanti muncul negara-negara baru di Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Ini adalah negara-negara yang boleh dikatakan negara yang mengalami perubahan yang signifikan. Portugis dan Spanyol, walaupun mereka Katolik, tapi mereka saling bersaing. Ketika nanti Portugis dan Spanyol berkonflik dalam hal pelayaran, bahkan nanti sampai harus ada campur tangan dari Paus untuk memisahkan antara Portugis dan Spanyol. Makanya nanti terjadilah perjanjian Tordesillas bahwa Portugis dan Spanyol akan berlayar ke arah yang berlawanan. Kemudian Inggris, Perancis, dan Belanda adalah tiga negara yang memiliki corak yang berbeda. Inggris dan Perancis dan Belanda ini adalah negara yang sangat-sangat haus akan ekonomi, yang haus akan penjelajahan. Sehingga nanti merkantilisme ini dapat diadopsi dengan baik oleh Inggris, Perancis, dan Belanda. Kemudian ditemukannya kompas oleh Flavio Gioia. Jadi ketika zamannya merkantilisme ini, bangsa Eropa ketika melaksanakan pelayaran itu masih menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah. Masih menggunakan ilmu perbintangan. Tapi ketika ditemukannya kompas sebagai arah mata angin, semakin memudahkan mereka untuk mengambil jalur yang lebih spesifik. Selain itu, ada jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Jelas ya, ini sudah dijelaskan kemarin bahwa Konstantinopel ini benar-benar menjadi jatuhnya bangsa Eropa yang semakin dalam. Kalau sekarang kan Konstantinopel itu dikenal sebagai Istanbul, bagian dari ibu kota Turki. Ini adalah latar belakang dari merkantilisme. Kemudian tujuan merkantilisme. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan dari merkantilisme itu adalah memperoleh keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. Seperti yang kita bahas barusan, bahwa yang namanya merkantilisme itu kaitannya dengan ekonomi. Segala hal aspek ekonomi untuk meraih kejayaan dan kesuksesan itu diukur oleh logam mulia. Merkantilisme ini juga itu nanti cikal bakalnya lahirnya kaum kapitalis. Jadi kalau di dalam kaum kapitalis itu adalah mempunyai slogan atau semboyan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisir ke pengeluaran sesedikit-sedikitnya, seminimal mungkin.
Nah, ini adalah tujuan dari merkantilisme. Kemudian yang kedua, melibatkan pemerintahan dalam segala lapangan usaha perdagangan. Kemudian, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangan. Nah, merkantilisme ini juga salah satunya menjadi penyebab nanti lahirnya penjelajahan samudra. Karena ketika suatu negara harus mengambil sumber daya alam sebesar-besarnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka mereka juga harus mengeksplor wilayah lain untuk diambil sumber daya alamnya. Salah satunya dengan cara melaksanakan menguasai daerah lain atau yang disebut dengan kolonialisme. Nah, kalian nanti di kelas di mapel sejarah Indonesia juga akan membahas tentang penjelajahan samudra. Ketika banyak orang Eropa berusaha mencari jalan lain untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari sumber perdagangan lain, mereka akan melaksanakan penjelajahan samudra. Dimulai nanti perjalanan dari bangsa Portugis, kemudian Spanyol yang mengitari wilayah pantai barat Afrika, hingga nanti ke Tanjung Harapan, kemudian nanti sampai ke Goa di India, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Seperti itu. Ini adalah tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama ada John Bodin, kemudian Thomas Moon, dan William Petty. Ya, kalian baca aja lah sendiri, itu mah gampang ya. Next. Kemudian ada dampak merkantilisme. Apa sih dampak merkantilisme itu? Jadi kan kalau kita lihat tadi, merkantilisme itu lahir di abad ke-16 sampai abad ke-18, pasca Renaissance dan Reformasi Gereja. Yang pertama, dampaknya adalah munculnya imperialisme kuno, ya, yaitu ambisi untuk mencari daerah jajahan. Jadi nanti ada dua imperialisme ya. Kalau untuk yang merkantilisme itu melahirkan imperialisme kuno. Sedangkan setelah ini kita akan membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri itu nanti akan melahirkan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno, simpelnya adalah ambisi untuk mencari daerah jajahan. Jadi ketika suatu barang itu sulit didapatkan di daerah jajahan, di daerah negaranya, maka negara tersebut berusaha untuk mencari daerah lain untuk mencari bahan-bahan, barang-barang yang diinginkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menguasai daerah jajahan. Lahirlah nanti yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Makanya nanti di negara Asia dan Afrika, salah satu target orang-orang Eropa itu menjadikan bangsa Asia Afrika itu sebagai daerah jajahan mereka, daerah penghasil sumber daya alam mereka. Dan motifnya 3G ya, ada gold, glory, dan gospel. Gospel ya dibacanya, bukan gospel, gospel. Jadi motif dari merkantilisme itu ada 3G, gold, glory, dan gospel. Gold, apa itu gold? Gold adalah emas. Kaitannya kalau untuk gold itu kaitannya dengan ekonomi. Semakin banyak, seperti yang telah kita bahas barusan, kalau yang namanya merkantilisme itu kan segala hal kekayaan diukur dari banyaknya logam mulia. Makanya yang dicari oleh masyarakat berpaham merkantilisme itu pasti emas. Ketika emas sudah dicari, ketika emas sudah didapatkan, makanya akan timbul kejayaan. Dan tentunya yang membedakan antara imperialisme kuno dan modern adalah adanya gospel. Apa itu gospel? Kalau gospel itu berkaitan dengan agama. Kalau misalnya orang-orang Eropa, terutama Spanyol dan Portugis sebagai pelopor merkantilisme imperialisme kuno ini, ketika mereka mencari suatu daerah jajahan, ketika mereka mencari suatu daerah yang akan dikuasai oleh mereka, mereka juga akan menerapkan atau menyebarkan agama mereka. Apa agamanya? Agamanya adalah Katolik. Nah, ini adalah Portugis dan Spanyol, dua negara yang memiliki sifat imperialisme kuno atau menguasai daerah jajahan. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kalau gold itu adalah mencari kekayaan atau ekonomi. Kemudian glory, mencari kejayaan. Nah, di dalam glory itu nanti ada yang disebut dengan semangat conquistadores ya, semangat menyebarkan kejayaan. Dan akhirnya ada gospel dengan menyebarkan agama
Katolik. Jadi ketika orang-orang Eropa, terutama Spanyol dan Portugis ini mencari suatu daerah jajahan, mereka juga akan membawa para pendetanya untuk menyebarkan agama Katolik. Ketika orang-orang Katolik menyebarkan agama, mereka itu punya semboyan yang disebut dengan Mission Sacre atau misi suci. Jadi misi yang disebarkan oleh orang-orang Eropa itu disebut sebagai misi suci untuk menyebarkan agama Kristen, Katolik. Makanya orang-orang atau negara-negara yang dijajah oleh Spanyol dan Portugis itu kebanyakan pasti beragama Katolik. Contohnya, kalau Spanyol dan Portugis itu kan kebanyakan di daerah Amerika Latin ya. Daerah daerah Brazil. Itu kan dijajah oleh Portugis, agamanya Katolik. Kemudian Argentina dijajah oleh Spanyol, agamanya Katolik. Indonesia apakah pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugis? Pernah. Bahkan negara pertama yang sampai ke kita, bangsa asing yang sampai ke kita dari Eropa itu adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Yang mereka itu nanti sampai di wilayah Banten, tapi diusir ketika di Banten itu. Dan orang-orang Spanyol ini nanti bermukim di Maluku. Dan orang-orang Portugis dan Spanyol ini nanti malahan guntreng di daerah Maluku. Tepatnya di Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan Kerajaan Ternate dan Tidore ini nanti dikuasai oleh Spanyol dan Portugis walaupun tidak lama. Karena nanti ada kedatangan Belanda. Nah itu kalau Spanyol dan Portugis itu menyebarkan jajahannya atau menguasai daerah jajahannya sambil menyebarkan agama Kristen, Katolik ya. Yang disebut dengan Mission Sacre. Nah contohnya kan ada salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal, yang ada di wilayah Maluku. Siapa dia? Yaitu Franciscus Xaverius, yang menyebarkan agama Kristen Katolik di Maluku. Oke, selanjutnya ada revolusi industri. Sebelum masuk ke tahap ini, ke materi ini, kalian setelah ini juga harus menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, ketika kalian menjawab materi itu, menjawab soal itu, kalian harus mencantumkan nama, kelas, dan tanggalnya. Nama, kelas, dan tokennya. Dan tokennya adalah Historia. Ya, jadi tokennya itu adalah Historia, huruf kecil semua. Lanjut, revolusi industri adalah revolusi di mana pergantian antara tenaga manusia ke tenaga mesin. Ini terjadi di Inggris yang pertama kali tahun 1750 sampai 1850. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini adalah gambar revolusi industri dimulai dari 1.0 ya. Kalau sekarang kan udah 4.0. Bahkan sekarang ada lagi yang disebut dengan 5.0. Jadi kalau revolusi industri pertama, ini adalah benar-benar menjadi perubahan yang signifikan dalam sejarah peradaban manusia. Seperti yang kita ketahui juga barusan kan, sebelum Eropa dilanda kegelapan, Eropa itu benar-benar hilang akal peradaban, hilang pemikiran-pemikiran yang bisa mengekspresikan cara berpikir mereka. Nah, di dalam revolusi industri, ketika abad 18, tahun 1750 di Inggris, banyak intelektual mereka yang berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan. Ketika Inggris saat itu memulai peradaban baru dengan memunculkan berbagai ekonomi, ya, Inggris itu berusaha melancarkan embargo ekonomi agar mereka itu menjadi negara yang adidaya. Nah, revolusi industri ini itu benar-benar menjadi titik balik masyarakat Eropa dari masyarakat yang awalnya masyarakat agraris, ya, dari masyarakat yang hidupnya itu di tenaga manusia, di pertanian, menjadi ke tenaga industri. Jadi, ketika di dalam revolusi industri itu sudah mulai banyak barang-barang yang dibuat untuk menggantikan tenaga manusia. Jadi di sini revolusi industri kan perubahan produksi barang yang semula dikerjakan oleh manusia dan digantikan dengan mesin. Di sini mulai diperbanyak mesin-mesin yang sudah menggantikan manusia. Misalkan contoh penemuan pertama yang ditemukan oleh manusia itu kan adanya mesin jahit. Awalnya kan mesin jahit itu kan dijahit oleh tangan manusia, kemudian nanti digantikan oleh mesin, ditemukanlah alat pemintal.
Nah, sebelum kalian lanjut ya, kita lihat dulu di sini ilustrasinya. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini di mana ditemukannya mesin-mesin yang simple, terutama mesin-mesin tekstil ya, terutama kan ada mesin jahit. Kemudian nanti ada juga mesin yang kaitannya dengan uap, ada kereta. Kemudian di sini ada revolusi industri 2, dimulai nanti ada peristiwa elektronik. Jadi ketika revolusi industri di sini sudah diciptakan barang-barang yang berkaitan dengan listrik. Makanya nanti di sini lahirlah penemu-penemu yang berkaitan dengan elektromagnetik seperti Thomas Alva Edison, kemudian ada Tesla, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0. Nah, kalau yang 3.0 ini sudah mulai menjalar ke dunia perdigitalan. Ya, ada komputer, kemudian ada laptop, belum laptop sih sebenarnya, cuma komputer yang masih generasi pertama. Jadi kalau kalian tahu ada komputer yang layarnya itu hanya sekitar 10 inch, kemudian ada CPU-nya itu seberat 2 kg, yang memakai memorinya tuh bisa nyampe cuma 2 MB. Nah, itu ditemukan di sini, industri 3.0. Dan yang sekarang itu sudah masuk ke dalam industri 4.0, di mana jaringan koneksi internet itu sudah mulai menjalar kemana-mana. Ya, kalian bayangkan kalau misalkan sekarang kan sudah nggak ada lagi yang namanya, jarang mungkin ya, jarang yang namanya orang yang bisa surat menyurat. Kalau dulu kan ketika kita mau berpesan ke orang lain, satu ke orang lain itu kan lewat surat menyurat. Dan sampainya lama, bisa nyampe seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang, karena dengan adanya smartphone, kemudian ada internet, kita nggak perlu lagi untuk mengirim pesan lewat surat menyurat. Dan tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama. Makanya di sini ada revolusi industri 4.0. Dan pembelajaran sekarang pun itu kan lewat industri 4.0. Kan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud itu kan mencanangkan bahwa pendidikan itu harus 5.0, bukan lagi oleh guru. Makanya nanti ada ruang guru itu benar-benar ruang guru itu. Ya, ini adalah revolusi industri yang mengubah sistem ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Latar belakang revolusi industri. Apa sih latar belakangnya? Yang pertama, karena ini kan latar belakang revolusi industri itu lahir pertama kali di Inggris ya. Jadi yang pertama itu karena Inggris kaya akan barang tambang. Jadi segala hal yang menjadi sumber daya alam di Inggris itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Inggris saat itu. Kemudian Inggris juga letaknya yang strategis, yang menjadi lalu lintas perdagangan antara Eropa dan Amerika. Ketika Inggris sudah mendapatkan barang industri, memproduksi barang, mereka juga semakin mudah memasarkan barangnya itu, karena lokasinya yang strategis, bisa dijual-belikan di Eropa, bisa juga diperjualkan di Amerika. Yang ketiga, Inggris memiliki modal kuat untuk mengembangkan industri. Salah satunya adanya Bank of England. Jadi bank-bank di Inggris ya, bank-bank bukan bank-bank ya, jadi bank-bank di Inggris itu mereka sangat terbuka terhadap investor-investor untuk menanamkan modalnya. Banyak wirausahawan yang ada di Inggris itu diberikan pinjaman modal yang mudah ketika mau mendirikan usaha. Selanjutnya, kondisi Inggris yang aman membuat para pemodal berdatangan. Jadi, ketika tahun 1750 ini berlangsungnya revolusi industri, situasi kondisi yang ada di Inggris itu sudah aman. Tidak ada lagi konflik antar daerah. Beda halnya dengan negara-negara lain yang masih banyak peperangan. Contohnya, ada di wilayah Rusia. Rusia itu kan masih banyak peperangan antar etnis. Yang selanjutnya, rakyat Inggris yang tekun. Jadi, ini faktor sumber daya manusia ya. Jadi benar-benar orang-orang Inggris itu gila akan bekerja. Pokoknya ketika mereka itu bekerja, sungguh-sungguh mereka bekerja, tidak peduli capek dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, penemuan mesin tekstil ya. Salah satunya ada spinning jenny. Tekstil itu bahan ini ya, baju. Spinning jenny ya, yang membuat peradaban di Eropa semakin maju. Spinning jenny ini mesin alat pemintal yang
menjadikan produksi barang semakin banyak. Nah, ini ada fase penemuan revolusi Indonesia fase pertama. Jadi kalau untuk yang 1733, itu pertama ditemukan kumparan terbang oleh John Kay. Ya, jadi kumparan terbang ini kayak semacam sketsanya sketsanya pesawat terbang, tapi belum terbang, baru sketsanya aja. Kemudian 1767 ada James Hargreaves, ya, dia adalah penemu mesin pemintal tadi. Mesin pemintal yang awalnya baju itu dikecos oleh tangan kita yang memakan waktu lama. Kemudian si James ini menemukan suatu alat yang nantinya membuat produksi barang itu semakin cepat dan semakin banyak. Ditemukan 1767. Kemudian 1769 ditemukan mesin uap oleh James Watt, ya, yang membuat masyarakat Eropa itu nanti memudahkan satu tempat ke tempat lain semakin cepat. Yang awalnya kan menggunakan transportasi itu kan menggunakan kuda, tapi nanti ditemukannya mesin uap itu semakin mempercepat lalu lintas. Kemudian ditemukan juga lokomotif kereta, dan terakhir ada kapal uap. Ya, kapal uap ini kapal uap, ya, kapal laut tapi berdasarkan uap, di situ menggunakan batu bara. Nah, ini contoh dari mesin pemintal benang atau the spinning jenny yang ditemukan oleh James Hargreaves. Ini adalah orang pertama yang menemukan mesin pemintal, walaupun seperti kelihatan sederhana, tapi ini menjadi cikal bakalnya orang Eropa untuk semakin maju. Selanjutnya ada lokomotif kereta yang ditemukan oleh George Stephenson. Jadi banyaknya biji besi atau batu bara yang menjadi bahan bakar ini itu semakin memudahkan orang-orang Eropa, terutama orang Inggris, itu bisa berpindah dengan cepat. Yang terakhir adalah kapal uap. Ini bukan kayak gini, kapalnya cuma seperti ini bayangannya, ya. Yang ditemukan oleh Robert Fulton. Kemudian ada tahap perkembangan revolusi industri. Jadi revolusi industri itu nanti mengalami beberapa tahap. Yang pertama ada yang disebut dengan domestic system. Jadi domestic system itu adalah revolusi industri di mana antara rumah dan pabrik itu satu bangunan. Jadi mungkin kalian pernah lihat ada satu rumah yang saat itu juga di rumah itu juga dijadikan sebagai pabrik. Ya, misalkan di Indonesia kan ada home industry, ya, membuat mochi di rumah, kemudian dijual belikan juga di situ. Nah, itu disebut sebagai domestic system. Kalau orang Inggris ini tahun 1700-an, ya. Jadi yang namanya rumah dan pabrik masih satu bangunan ini disebut sebagai domestic system. Kemudian ada manufaktur pabrik. Ya, jadi kalau manufaktur pabrik ini sudah ada pembagian bangunan. Ada rumah, ada pabrik. Jadi sudah mulai ada satu ruangan khusus yang dijadikan sebagai tempat produksi barang. Ya, misalkan ini rumah biasa, tapi ini sebagai depannya itu sebagai toko gitu kan, ya, toko. Nah, ini disebut sebagai manufaktur pabrik. Dan terakhir ada factory system. Kalau factory system ini itu sudah lahir adanya kota industri. Jadi ketika ini sebuah kota, ya, ini kota, ini sudah banyak bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik yang berdiri. Ya, contohnya kan di Bekasi ada kawasan pabrik, ya, pabrik garmen dan lain-lain. Itu kan suatu kota ini sudah muncul banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri. Nah, ini adalah tahap perkembangan revolusi industri. Dimulai dari domestic system yang awalnya pabrik itu masih ngegabung jeung rumah, jadi rumah sekaligus pabrik. Kemudian ada manufaktur, jadi pabrik yang rumah itu sudah mulai terpisah, walaupun masih satu rumah, tapi disekat oleh satu gap gitu kan, ya. Tapi kalau untuk yang factory system, itu sudah dalam satu kota itu sudah mulai muncul banyak pabrik. Dan ini jangka waktunya lama gitu kan, revolusi industri itu. Tapi walaupun mereka ini bertahap, tapi prosesnya itu meningkat gitu. Ada dampak revolusi industri. Dampaknya yang pertama di bidang industri. Jelas ya, kalau yang namanya revolusi industri itu kan kaitannya dengan ekonomi. Dan yang namanya hukum ekonomi itu pasti tidak akan pernah
pasti akan selalu ada. Ya, jadi setiap barang yang diproduksi semakin banyak, maka harganya pun akan murah. Kemudian di sini upah buruh semakin murah karena memang yang buruh pun itu sudah tidak diperlukan lagi karena tenaganya sudah digantikan oleh mesin. Kemudian ada pelayaran perdagangan dunia semakin maju karena semakin banyak barang dagangan yang diperjualbelikan itu harus diberikan atau diperjualbelikan ke seluruh dunia. Kemudian munculnya kota-kota industri, contohnya ini ya, simulasi atau lukisan kota industri di Inggris. Ada dampak di bidang politik. Yang pertama, nah tadi kan kalau yang merkantilisme itu melahirkan yang namanya imperialisme kuno, tapi kalau yang di bidang revolusi industri melahirkan imperialisme modern. Apa bedanya imperialisme modern dan imperialisme kuno? Kalau tadi imperialisme modern kuno itu masih menggunakan 3G ya. Ada gold, glory dan gospel, sedangkan kalau yang imperialisme modern itu sudah menghilangkan gospelnya. Jadi hanya berpaku ke gold dan glory karena orientasinya sudah ekonomi. Kenapa mereka itu sudah mengorientasikan ekonomi tidak membawa-bawa agama? Karena Inggris dan Belanda ini adalah dua negara yang menganut sistem sekuler. Sekuler itu akibat dari apa? Akibat dari paham atau dari abad Renaissance. Karena Renaissance itu kan nanti melahirkan adanya ideologi sekuler, pemisahan antara agama dan kehidupan. Jadi kalau yang namanya agama itu ya udah urusan masing-masing. Makanya di dalam revolusi industri, di dalam membuat imperialisme modern itu, orang-orang Inggris dan Belanda itu tidak mengambil agama, cukup ekonomi aja. Nanti di sini lahirlah paham-paham baru. Salah satu paham yang berkembang itu adalah kapitalisme. Jadi di sini adalah kapitalisme itu kaum pemilik modal. Jadi orang-orang bosnya itu adalah kapitalisme. Ya, jadi ketika revolusi industri ini bermunculan, banyak orang-orang yang menjadi orang kaya baru, OKB. Semakin banyak orang-orang kaya ini, orang-orang kaya yang mempunyai modal ini dan menanamkan investasinya, nah itu disebut sebagai kapitalisme. Dengan paham yang juga disebut liberalisme. Dan ketika kapitalisme ini menjadi momok yang sangat bermunculan saat itu, banyak orang juga yang merasa kesal sama kapitalisme. Jadi kapitalisme ini merupakan orang-orang bos, tapi si buruhnya itu tidak diperhatikan. Nah, orang-orang yang lahir dari buruh itu nanti melahirkan yang namanya paham sosialisme. Jadi kalau kapitalisme itu bos, kalau yang sosialisme itu kaum proletarnya, kaum buruh-buruhnya, yang didirikan oleh pahamnya itu oleh Karl Marx, ya. Paham Marxisnya. Jadi kalau sosialisme itu mungkin kalian pernah mendengar semboyannya itu sama rasa, sama rata. Itu yang disebut dengan sosialisme. Nanti melahirkan juga dari sosialisme ini melahirkan komunisme. Kemudian ada munculnya undang-undang buruh, ada Factory Act dan Law Act. Intinya undang-undang untuk melindungi hak-hak buruh. Karena ketika revolusi industri ini seolah-olah buruh itu dibayar murah banget gitu. Tidak ada harganya. Ya, ini adalah contoh gambar ketika seorang kapitalisme menguasai benua Afrika. Dari lihat aja, ini dari Afrika Utara sampai Afrika Selatan seolah-olah diinjek sama orang-orang ini. Ini disebut sebagai ilustrasi kapitalisme. Nah, contoh kapitalisme yang pernah hadir di Indonesia itu kan ada dari Belanda. Contohnya ada kaum pedagang atau VOC. Ini adalah contoh praktik imperialisme atau kapitalisme yang terjadi saat revolusi industri. Ada VOC, Vereniging Oost-Indisch Company, yang menjajah Indonesia, dan kalau Inggris mempunyai East Indian Company. Kalau VOC pusatnya di Indonesia, kalau East Indian Company atau EIC itu pusatnya di India. Kemudian ada dampak revolusi industri di bidang sosial, ya. Munculnya lapisan sosial baru, ya jelas di sini tadi sudah jelaskan, ada kaum kapitalis, ada kaum proletar. Jadi kalau yang kapitalis ini pemilik modal, kalau proletar ini buruh-buruhnya. Kemudian maraknya kriminalisasi. Kalau misalnya bangsa
Eropa atau misalkan manusia sudah digantikan oleh mesin, maka banyak manusia juga yang nganggur. Ya. Makanya dari itu banyak juga kriminalisasi. Dan ada migrasi penduduk. Nah, migrasi penduduk ini nanti banyak orang-orang Eropa yang mencari daerah baru untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Salah satunya ke daerah Amerika Serikat dan Australia. Jadi orang-orang Inggris yang sudah tidak mempunyai penghasilan, yang menjadi kriminal di Inggrisnya, mereka nanti banyak dibuang ke daerah-daerah yang masih kosong. Saat itu, daerah yang kosong itu adalah Amerika dan Australia. Di sana, orang-orang kulit putih yang sekarang tinggal di Amerika dan Australia itu sebenarnya orang-orang Eropa yang dipindahkan dari Eropa ke Amerika dan Australia. Kalau kalian tahu kan orang-orang Amerika, the real American itu kan orang-orang Indian yang kayak Pocahontas, kayak Moana, itu kan orang-orang Indian asli, orang-orang Amerika asli. Kalau orang Australia juga kan orang-orang kulit putih itu kan bukan orang-orang asli. Orang-orang Australia itu kan kayak orang-orang Papua, suku aborigin. Tapi sudah gak ada karena sudah didominasi oleh orang kulit putih. Ini contohnya. Tenaga anak juga sudah diperhitungkan di sini. Ya. Seperti itu untuk materi kali ini ya. Jadi untuk materi di peristiwa penting di Eropa itu kan tadi mencakup yang pertama ada Renaissance, Renaissance, reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Seperti itu untuk materi kali ini. Semoga kalian paham ya. Seperti biasa kalau tidak paham bisa tanyakan langsung. Mohon maaf. Jangan lupa juga kalian jawab pertanyaan di Google Classroom. Dan tokennya sudah disebutkan tadi. Pokoknya simak tokennya. Jangan sampai salah. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.